kita apresiasi ya yang langkah diambil pemerintah untuk mencabut larangan ekspor batu bara yang berlaku sejak 1 Januari dan dicabut ya per 31 Januari ini dikarenakan kondisi pasokan PLN yang sebelumnya di kritis ini telah terpenuhi. Jadi ini yang menjadi dasar pemerintah untuk mencabut larangan ekspor. Kondisi di lapangan tentu ini sudah mulai berjalan proses untuk loading atau juga untuk pengapalan ini cukup sibuk di lapangannya karena yang terjadi juga kebanyakan perusahaan-perusahaan fokus kapal-kapal yang telah loading sebelumnya, bahkan ada yang loading sebelum 31 Desember ya, itu ketahan cukup lama dan kita juga sempat khawatirkan ya karena batu bara ini self combustible ya, mudah terbakar dengan sendirinya. Jadi kita juga minta ke pemerintah awalnya untuk perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kewajiban dan telah loading ini bisa diberikan. Jadi kondisi di lapangan memang terjadi kesibukan di beberapa tempat juga antrean kapal juga kami dengar dari teman-teman di lapangan. Jadi sudah mulai bergerak bahkan sebelum 31 Januari ini kan di beberapa hari sebelumnya pemerintah juga secara bertahap ya mengeluarkan mencabut larangan ekspor terhadap beberapa perusahaan secara bertahap. Namun per 28 Januari kemarin pemerintah itu mencabut surat Dirjen yang menetapkan larangan ekspor efektif 1 sampai 31 Januari. Jadi kondisi di lapangan teman-teman itu fokus untuk bagaimana menyelesaikan kapal-kapal terutama yang sudah lama loading ya, yang sudah menunggu lama ini untuk berangkat. Kemudian juga di lapangan juga JT atau bukan JT ya, tugboat yang banyak untuk mengangkut batu bara ke transshipment untuk ke vessel itu juga masih ada yang belum masih ke domestik di divert kemarin kan karena permintaan PLN untuk kita fokus ke sana. Jadi terjadi cukup kesibukan untuk mengatur logistik kapal dari perusahaan-perusahaan yang akan segera melakukan ekspornya. Mendelivery yang tertunda pastinya ya 1 bulan ya Pak Hendra ya. Iya. Kalau dilihat benar. dari Jadi belum iya. Ya, seperti apa Pak? Jadi belum bisa dikatakan berjalan normal saat ini karena udah hampir tertunda hampir sebulan ya. Jadi perusahaan-perusahaan fokus dulu kapal-kapal yang utamanya yang sudah lama loading ya untuk itu segera berangkat. Kemudian selain itu juga untuk waktu terjadi larangan ekspor, hampir semua perusahaan juga telah memberikan notifikasi ya buat para importirnya ya yang memang ada jadwal kapal ya, jadwal ekspor di periode-periode larangan ekspor tersebut, itu perusahaan memberikan notifikasi agar jangan ini dulu, jangan ke Indonesia dulu. Nah itu kan sekarang mereka juga harus dijadwalkan ulang ya yang kapal-kapal dari buyer. Jadi terjadi lumayan ini nih pengaturan lagi untuk kembali ke normal rasanya butuh waktu nih ya. Mungkin di akhir Februari atau di Maret ya bisa dikatakan normal ya secara umum. Kurang lebih seperti apa nih Pak memasuki bulan Februari khususnya ya? Apakah para penambang saat ini sudah mulai lagi cukup masif begitu untuk permintaan ekspor? Kira-kira dalam penundaan kemarin 1 bulan ada tidak negara-negara yang mungkin kondisinya justru cukup kritis karena tidak bisa terima batu bara dari Indonesia Pak Hendra? Iya, jadi memang pengaturan logistiknya juga itu ekspornya dilakukan melalui proses transshipment ya. Ekspor untuk vessel-vessel besar dilakukan melalui transshipment, jadi batu bara diangkut dulu dengan tugboat. Nah ini banyak tugboatnya waktu kemarin perusahaan-perusahaan fokus untuk domestik, jadi tugboatnya diprioritaskan ke dalam negeri. Nah ini tugboat yang pulang juga masih dalam perjalanan dan juga kondisi cuaca sehingga banyak jadwal-jadwal pengapalan yang harus di reschedule lagi. Belum yang kapal-kapal yang datang dari luar. Jadi belum bisa dikatakan pulih secara normal. Nah, pertanyaan yang tadi negara-negara siapa saja yang kondisi kritis, saya kira kita kalau kita lihat petanya kita juga belum bisa memastikan ya negara mana yang saat kritis ya, yang kemarin menyampaikan keluhannya ada beberapa negara ya, Jepang, kemudian juga Filipina. Mungkin Filipina yang agak ini karena mereka cukup banyak dari Indonesia dan kebanyakan
dengan kalori batu bara yang Mhm. rata-rata di bawah menang atau rendah, Filipina cukup masif. Tapi rasanya sih nggak ada yang masuk dalam kondisi kritis ya mungkin ya. Jadi mungkin mereka juga sangat menjaga pasokannya, akan memperhatikan inventorinya. Mungkin kalau skenario terburuk kemarin berkelanjutan, kemungkinan ada beberapa negara yang mungkin stok batu baranya sudah mulai menipis. Tapi rasa-rasanya sih dari negara-negara tersebut masih cukup terkendali sih. Ini yang kami Masih pantau cukup ya, jadi terkendali. belum ada ya masih Mhm. terkendali. Dengan kondisi seperti ini apakah, nantinya harga batu bara ini akan mulai berangsur, normal ya atau turun begitu? Karena kan sekarang kan sudah di atas $200 Amerika Serikat per metric ton ya Pak Hendra. Yang Anda lihat seperti apa nanti Iya, dinamika, commodity price-nya ini untuk batu bara? ini pertanyaan yang menarik. Sayangnya harga yang menjulang, sempat menjulang yang kita nggak duga kemarin, ini tidak bisa dinikmati oleh eksportir dari Indonesia karena ada larangan ekspor. Tapi memang kenaikan harga ini kebanyakan sentimennya dari larangan sementara ekspor batu bara Indonesia ya. Jadi kita nggak bisa terlalu nikmati, malah negara-negara lain terutama Australia yang cukup menikmati harga berkah, harga tinggi yang datang mendadak ya. Jadi Australia dan juga Afrika Selatan, Rusia ini yang diuntungkan oleh lonjakan harga. Nah, dalam waktu ke depan ini juga mungkin ada tekanan terhadap harga ya dalam 1-2 minggu ke depan, tapi dari sisi demand rasa-rasanya masih cukup dalam 1-2 minggu udah cukup kuat di Tiongkok, sedang Mhm. memasuki lunar year ya. Jadi biasanya slow down mereka, inventorinya mereka pengen, stockpiling-nya ditingkatkan, kemudian juga ada Winter Olympic di Tiongkok. Jadi rasanya ini demand masih cukup tinggi, apalagi kita lihat di beberapa belahan, barat bumi ya, di utara ini terjadi, winter yang cukup freezing ya. Jadi Mhm. demand masih cukup tinggi, tapi, mungkin harga kalaupun terkoreksi tidak terlalu tajam ya.